Ya, jadi untuk cara diferensial itu persamaannya kan ada nilai khusus untuk mengetahui XA-nya. Jadi ada persamaannya, kita tinggal plotkan. Jadi cuman satu persamaan. Misalnya kalau di unimolekuler kan seperti yang video sebelumnya, itu tinggal kita plotkan dan kita nanti bisa mengetahui XA-nya berapa gitu ya. Jadi bisa tahu dia order 0, 1 atau 2 lah, kita tidak tahu. Kalau di sini caranya kebalikannya. Jadi nanti kita menurunkan rumus untuk order 0, 1, 2 di video ini, dan dari persamaan yang akan kita dapat dari penurunan rumus tersebut, kemudian kita cari tahu nilai presentasi dari regresinya itu. Kalau lebih dari 90% berarti dia mengikuti order tersebut. Jadi kalau ketika kita nyari persamaannya, terus nilai R-nya ini misalnya kalau 0 cuma 75 misalnya, terus yang ini cuma 50% gitu. Terus tiba-tiba yang satu ini 97%. Nah, berarti dia adalah order 1 seperti itu. Jadi kebalikan dari proses diferensial gitu ya. Oke. Kita memulai untuk yang order 1 dulu kali ya. Order 1. Nah, kalau yang untuk order 1 itu intinya kita memulainya dari senyawa satu saja. Jadi misalnya si A itu berubah menjadi produknya gitu ya. Saya nulis di sini. Nah, kalau untuk order 0 itu berarti kan hukum lajunya, kita kemarin kalau R, hukum laju kan laju sama dengan tetapan laju dikali konsentrasi dari pereaktan. Di sini kan pereaktannya si A, jadi si A pangkat 0. Diferensialkan, kita ubah dulu. Kalau R itu kan berarti kan dia minus dari konsentrasi A per dt itu sama dengan plus D produk gitu ya. Produk per dt sama dengan K. Nah, ini saya ngambil punyanya ini, terus sama ini aja, terus kita coba selesaikan dia. Jadi minus D konsentrasi A per dt itu sama dengan K ya. Nah, kemudian saya integralkan dari sini ke bawah. Kalau kita integralkan minus D konsentrasi A per dt itu sama dengan integral. Jadi saya mengintegralkan kiri sama kanan sama dengan integral K ya. Nah, di sini karena ada integral di kanan dan harus ada bentuk diferensial, artinya ada D ya di depan, berarti saya pindahin ini ke kanan, terus ininya tetap ya. Jadi terus minusnya saya pindahin ke sini juga, jadinya integral D konsentrasi A untuk konsentrasi A 0 sampai A pada saat T gitu ya, sama dengan integral dari minus integral K dikali dt untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan T begitu ya. Jadi integral dA adalah A, berarti konsentrasi A dari A pada saat 0 sampai A pada saat T gitu ya, sama dengan minus K dikali T, dimana T itu dari, saya tutup dulu T-nya, T itu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T gitu ya. Kemudian kita coba untuk A sama dengan A0 sampai AT, berarti kan jadinya kan AT kurang A konsentrasi 0 itu sama dengan minus K kali T yang sama dengan T, kita ganti nilai T saja, kemudian ditambah K dikali 0, karena T satunya lagi kita ganti dengan 0, berarti nilainya adalah konsentrasi A pada saat T dikurang konsentrasi A0 sama dengan minus KT, karena ini semuanya kan 0 gitu. Ini untuk order 1. Order 1 artinya bahwa saya taruh persamaannya dengan warna yang hitam dulu. Jadi persamaan lajunya adalah, bukan persamaan laju, persamaan regresinya adalah A T kurang A0 sama dengan minus KT. Nah, di mana
di mana konsentrasi AT sama dengan minus KT tambah konsentrasi A0. Nah, berarti ini Y sama dengan kemarin itu dx ya. B, terus T-nya itu X, ininya A ya. Atau bisa juga Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Jadi kalau dalam grafiknya berarti yang sumbu Y-nya itu konsentrasi A pada saat T, jadi bisa dari 0 sampai T. Kemudian Y-nya itu adalah T ya. Berarti karena dia minus ya. Berarti begini ya. Jadi ini adalah gradiennya yaitu nilai K. Oke. Untuk orde 1 ya. Nah, sama saja sih persamaannya, kita tetap A menjadi produk dan kita definisikan minus perubahan konsentrasi. Jadi R sama dengan minus perubahan konsentrasi A terhadap waktu sama dengan plus D produk ya, saya singkat aja P ya, per dt sama dengan K dikali konsentrasi si A tapi pangkat 1 karena dianggap di orde 1 ya. Nah, yang kita ambil kan nanti yang ini sama yang ini ya. Nah, kita ambil ya minus D konsentrasi A berubah terhadap waktu sama dengan K dikali konsentrasi A saja karena pangkat 1 kan dianggap dirinya sendiri. Kemudian saya integralkan ya, saya integralkan dia minus D konsentrasi A per dt sama dengan integral K dikali konsentrasi A. Nah, karena ini dia ada di sini bentuk diferensialnya, jadi saya pindahin ke sebelah. Si T-nya ini saya pindahin juga ke sini. Jadinya menjadi integral. Terus minusnya saya pindahin juga ya ke sebelah sini biar kelihatan bagus dari kiri gitulah. Jadi kalau untuk A pada saat 0 dengan A pada saat T itu berarti jadinya konsentrasi A dA gitu ya, sama dengan integral dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T itu minus K dikali dt gitu ya. Nah, berarti kan kalau integral, kalau ini pindah ke sebelah jadinya seper A ya. Integral seper A berarti integral seper A atau dA per konsentrasi A itu kan ln si A itu sendiri dengan nilai A0 sampai A pada saat T gitu ya. Nah, kemudian jadinya minus K dikali T dikali T terus dikurang K dikali 0 ya. Si T-nya kita ganti 0. Jadinya ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0 sama dengan minus KT ya. Jadi ln konsentrasi AT sama dengan minus KT ditambah ln konsentrasi A0 di mana sumbu Y-nya adalah ln AT ya. Y-nya sama dengan, kalau ini AX tambah B atau BX ya, B T-nya itu X kemudian tambah A atau sama saja ini AX tambah B ya. Yang penting yang melekat dengan X adalah gradien. Nah, nilainya masih minus juga di sini, berarti kita bisa gambar grafiknya yang sumbu Y-nya itu adalah ln konsentrasi AT. Jadi kalau dari 0 di sini sampai ke atas, kemudian sumbu X-nya T, kemudian bentuknya begini juga. Oke, masih minus ya KT-nya gitu. Nah, untuk
persamaan orde 1 biasanya dia, karena untuk orde 1 tuh biasanya untuk reaksi peluruhan ya. Peluruhan. Jadi kita cari waktu paruhnya aja lah sekalian. Jadi kalau untuk waktu paruh saya tambahin di sini aja ya, waktu paruh gitu ya. Waktu paruh, kan waktu paruh itu dimana ketika ininya setengah daripada saat T-nya itu setengah dari si A0. Berarti kan waktu paruh itu artinya konsentrasi AT itu sama dengan setengah dari konsentrasi A0 dan T-nya itu adalah T setengah gitu ya. Jadi tinggal diganti aja sih nilainya. Jadi ln AT gitu ya, dikurang langsung aja lah, dikurang ln A0 gitu sama dengan minus K T setengah gitu ya. Ini kan dibagi gitu ya, bisa dibagi, dan saya ganti nilai ini dengan nilai yang ini. Jadinya ln setengah konsentrasi A0 dibagi konsentrasi A0. Jadi ininya kan habis ya jatuhnya ya. Sama dengan minus KT setengah gitu. Oke. Jadi jatuhnya itu di sini jadinya itu kan ln ini tetap setengah, berarti ln 1/2 sama dengan KT setengah gitu ya. Berarti T setengah itu sama dengan sebentar ini masih minus, berarti biar minusnya hilang berarti saya bolak-balik ininya dulu deh ya, bolak-balik ininya. Jadi si yang ini gitu saya bolak-balik, jadinya ln 2/1 sama dengan K kali T setengah gitu ya. Berarti ya saya pindahin di sini lah. Berarti T setengah itu sama dengan ln 2/K ya. Oke. Jadi untuk waktu paruh orde 1 adalah T setengah kali sama dengan ln 2/K. Seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah untuk yang orde 2 ya. Orde 2 berarti seperti itulah ya. Orde kedua. Biasanya bahasanya kan second order ya. Itu orde kedua kali. Itu persamaannya itu sama, A tetap berubah menjadi produk gitu ya, tapi si A itu mempengaruhi dengan banyak, ordernya itu 2 gitulah ya bahasanya. Jadi R sama dengan minus DA per DT itu sama dengan D produk, saya ganti dengan P aja, per DT juga ini plus ya karena D produk. Kemudian K dikali konsentrasi si A tapi pangkat 2. Oke? Jadi yang saya ambil as usual ini sama ini, dia menjadi minus D konsentrasi A per DT itu sama dengan K dikali konsentrasi A dikuadratkan. Kemudian saya integralkan keduanya, jadi jadinya, tapi saya udah pindah-pindahin aja deh, ini dipindahin ke sebelah, terus ini pindahin ke sebelah, terus ininya pindah ke sini gitu ya jadinya. Jadi menjadi D konsentrasi A per konsentrasi A dikuadratkan gitu ya, sama dengan minus K minus integral K dt gitu ya, untuk konsentrasi A0 sampai konsentrasi AT dengan T dari waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Nah, untuk integral dari 1/A saya tulis ini ya, integral 1/A kuadrat berarti kan A pangkat minus 2 ya. Benar tidak? Jadi kan kalau dia diintegralkan berarti dia menjadi 1 per minus 2 tambah 1 gitu ya. Kemudian A pangkat minus 2 tambah 1. Berarti jadinya minus 1 per 1 A pangkat minus 1. Berarti jatuhnya jadinya minus 1 per A ya. Ya gitulah untuk
mengingatkan kita terhadap integral dan diferensial, berarti nanti jadinya adalah minus 1 per konsentrasi A, di mana A itu dari A0 sampai KT gitu ya, sama dengan minus KT. Ya ini kan sudah diketahui ya, jadi kalau minus KT kurang K kali 0, jadi dapatnya KT aja, minus KT. Nah karena dia minus di depan, berarti persamaannya ininya yang di depan, karena kan jadinya minus 1 per konsentrasi AT, terus kurang, dalam kurung kurang juga gitu ya, 1 per konsentrasi A0 sama dengan minus KT ya, sama dengan minus KT. Nah supaya minusnya ini hilang, ini kita kali semua minus 1 lah ya, bisa dong, jadinya 1 per konsentrasi AT terus dikurang 1 per konsentrasi A0 itu sama dengan KT gitu. Jadi ini persamaannya. Jadi kalau kita mau buat dalam bentuk Y tambah A, Y sama dengan AX tambah B atau BX tambah A, berarti 1 per konsentrasi AT sama dengan KT ditambah 1 per konsentrasi A0. Jadi saya pindahin ke sini dulu biar kelihatan ya. Jadi 1 per konsentrasi A pada saat T sama dengan KT tambah 1 per konsentrasi A0. Dimana ini adalah Y, terus T itu tetap X, terus bisa ini B, K itu B, terus 1 per A0 adalah A, atau bisa juga A tambah B, terserah, yang penting jangan menghilangkan esensi dari gradien selalu melekat pada sumbu X dan intercept dia berdiri sendiri sebagai konstanta, seperti itu. Jadi untuk persamaan untuk grafiknya, ininya T, terus yang ininya adalah seper konsentrasi A. Bisa juga pada saat T juga, tapi ya udahlah, ya bisa begini juga. Karena dia gradiennya positif ya, berarti bentuk persamaannya pasti begini gitu ya. Jadi dia naik terus kan ya. Ini bisa menjadi nilai K-nya. Kita tetapkan laju. Untuk waktu paruhnya sebenarnya tinggal diganti saja AT ini. Jadi kalau untuk waktu paruh, untuk tes tengahnya itu selalu konsentrasi AT atau A itu sama dengan itu setengah dari konsentrasi A pada saat A0. Jadi tinggal diganti, kan persamaannya ini ya pertama. Jadi jadinya itu begini. Jadinya 1 per 2 konsentrasi A0 dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan K kali T setengah gitu. Nah ini kan jadinya 2 per konsentrasi A0 ya, kurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan K dikali T setengah. Nah ini kan 2 dikurang 1, penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dikurangi, jadi dapatnya itu 1 per konsentrasi A0 sama dengan K dikali T setengah. Berarti berarti T setengahnya itu sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Oke ya, seperti itu. Oke, sekian video untuk pertemuan pertama, yaitu untuk cara integral. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa.